Dunia bahasa Arab itu artinya dua, Pak. Satu, dekat. Dua, rendah. Itu artinya. Coba diulang lagi, arti dunia apa? Dekat, rendah. Dekat dibandingkan yang lain-lain untuk orang bumi. Di langit dunia inilah Allah meletakkan masabih, lampu-lampu yang kita sebut bintang. Zayyana sama'ad dunya bimasabiha. Kami menghiasi itu langit yang dekat. Nah, kira-kira gitu terjemahannya. Langit yang rendah. Tapi serendah-rendahnya sampai sekarang Apollo ke bulan aja masih diperdebatkan sama Rusia, ya enggak? Sekarang udah ngaku-ngaku ke Mars. Saya tambah nggak percaya, Pak. Tapi mungkin karena di Quran disebutkan la tanfuzu, kamu tidak bisa menembusnya. Di tengah ayat dikatakan illa bisultan, kecuali dengan sultan. Sultan itu kekuasaan. Nah, para nabi dikasih sultan itu. Dikasih sultan, ada passwordnya mereka. Jadi semua galaksi Bima Sakti, Andromeda, galaksi ini, galaksi itu miliaran galaksi, Pak. Itu baru langit rendah. Langit rendah itu. Nah, yang mau saya sampaikan bukan itu. Di hadis yang lain, ketika Allah Ta'ala mengusir jin, mengusir iblis dari langit, Allah kasih mereka kerajaan antara langit dan bumi. Itu disebut sama'id dunia. Maka di Quran ada ayat walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma. Sungguh kami ciptakan langit dan bumi dan antara kedua langit dan bumi. Ini yang disebut sama'ud dunia. Disitulah wilayahnya para setan dan iblis jin. Jadi mohon maaf nih, banyak orang dianggap wali, lalu bercerita tentang pengalaman rohaninya naik. Itu dia nyampainya di situ, Pak. Nyampe ke sama'id dunia. Dunia bahasa Arab itu artinya dua, Pak. Satu, dekat. Dua, rendah. Itu artinya. Coba diulang lagi, arti dunia apa? Dekat, rendah. Dekat dibandingkan yang lain-lain untuk orang bumi. Di langit dunia inilah Allah meletakkan masabih, lampu-lampu yang kita sebut bintang. Zayyana sama'ad dunya bimasabiha. Kami menghiasi itu langit yang dekat. Nah, kira-kira gitu terjemahannya. Langit yang rendah. Tapi serendah-rendahnya sampai sekarang Apollo ke bulan aja masih diperdebatkan sama Rusia, ya enggak? Sekarang udah ngaku-ngaku ke Mars. Saya tambah nggak percaya, Pak. Tapi mungkin karena di Quran disebutkan la tanfuzu, kamu tidak bisa menembusnya. Di tengah ayat dikatakan illa bisultan, kecuali dengan sultan. Sultan itu kekuasaan. Nah, para nabi dikasih sultan itu. Dikasih sultan, ada passwordnya mereka. Jadi semua galaksi Bima Sakti, Andromeda, galaksi ini, galaksi itu miliaran galaksi, Pak. Itu baru langit rendah. Langit rendah itu. Nah, yang mau saya sampaikan bukan itu. Di hadis yang lain, ketika Allah Ta'ala mengusir jin, mengusir iblis dari langit, Allah kasih mereka kerajaan antara langit dan bumi. Itu disebut sama'id dunia. Maka di Quran ada ayat walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma. Sungguh kami ciptakan langit dan bumi dan antara kedua langit dan bumi. Ini yang disebut sama'ud dunia. Disitulah wilayahnya para setan dan iblis jin. Jadi mohon maaf nih,
banyak orang dianggap wali, lalu bercerita tentang pengalaman rohaninya naik. Itu dia nyampainya di situ, Pak. Nyampe ke sama'id dunia. Itu. Ada kiai ngaku belasan tahun di langit. Saya nggak percaya itu. Yang saya percaya paling-paling ke sama'id dunia. Kenapa? Karena dia harus bisultan, harus punya sultan dia. Apa arti sultan? Kekuasaan ruhani yang Allah berikan mandatnya. Dan itu hanya kepada nabi dan wali. Itu passwordnya di nama. Maka ketika Nabi tembus ke langit pertama, jadi lewat langit pertama sampai dunia itu, bertanyalah si khazinus samawaan, penjaga langit, man anta? Nanya ke Jibril. Waman ma'ak? Siapa kamu? Siapa bersamamu? Apa jawaban Jibril? Saya Jibril, bersama saya Muhammad. Kata si penjaga langit, A'ursila ilai, apakah dia yang diberi risalah? Gitu. Itu pertanyaan imigrasi langit, Pak. Berat tuh imigrasi langit tuh. Pas disebut dia Muhammad, dialah yang diutus. Kan banyak nama orang Muhammad. Ya, nah ini Muhammad yang mana? Muhammad yang Rasul atau bukan? Pas disebut betul langsung dibuka pintu langit. Maka password masuk ke langit itu nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bapak ini nggak dapat sultannya di dunia, banyak-banyak aja sholawat, Pak. Nanti Allah bukakan kalau kita meninggal. Ya, kan nggak semua kan kita dikasih hak bisa bertemu Allah atau diangkat rohaninya waktu di dunia. Karena bertemu Allah itu kan harus mati dulu. Lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak bertemu Rabbmu sampai kamu mati. Maka Umar mengatakan mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum benar-benar mati. Jadi kalau kita bisa masuk ke fase mati sebelum mati, kita bisa ketemu Allah meskipun di dunia. Tubuhnya di dunia, ruhnya Allah perjalankan. Jadi sebenarnya tetap bukan di dunia ngelihatnya, udah mati Pak dia. Jadi orang yang sudah pernah bertemu Allah itu dia udah mati, Pak. Insaniah dia udah mati. Bukan mati suri. Ya, itu mati insani. Sisi insaninya hilang sesaat mungkin, ya. Masuk ke langit setelah sama dunia, masuk ke langit pertama. Langit pertama itu kalau dihitung sebenarnya langit kedua. Ya. Ketemulah di situ Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Jadi Nabi Adam menyambut Nabi Muhammad dengan panggilan marhaban. Marhaban kalau terjemahnya apa? Selamat datang. Kalau bahasa Sundanya apa? Ya sama itu. Jadi kalau kita ngomong selamat datang apa tadi wilujeng gitu ya. Jeng ya. Itu sama Pak, nggak apa-apa, sama aja. Welcome, marhaban bin nabiyyi salih wa ibni salih. Selamat datang Nabi yang saleh dan keturunanku yang saleh. Nabi Adam pakai adab deh. Kenapa pakai adab? Lebih tua kenabian atau keturunan? Nabi Muhammad sebagai nabi atau sebagai keturunan Nabi Adam? Lebih tua mana? Beliau sebagai nabi, karena beliau mengatakan kuntu nabiyan, aku sudah nabi, Adam belum dicipta. Maka salam beliau dua, selamat datang wahai nabi, selamat datang wahai insannya nabi yang soleh. Gitu dua Pak, dua salamnya. Cuma Nabi Adam doang yang ngomong begitu dengan pemahaman yang tadi wal ibnis soleh. Nanti Nabi Ibrahim satu lagi di atas. Nabi Adam melihat ke kanan senyum, lihat ke kiri nangis. Waktu melihat ke kanan terlihatlah keturunannya masuk surga. Di antara keturunannya ada Nabi Muhammad gak? Berarti dia ngelihat Nabi Muhammad di situ, ngelihat Nabi Muhammad di depan. Dua, kok bisa begitu? Nabi Muhammad melihat dirinya dalam visi Nabi Adam.
Dilihat ke kiri nangis. Kenapa? Keturunan Nabi Adam ada yang masuk neraka. Jadi kita kalau maksiat, kita sama aja bikin mbah kita nangis, orang tua kita nangis kalau kita maksiat. Nah, lalu kemudian jalan. Di tengah perjalanan Nabi Muhammad bertanya ke Jibril, kenapa tuh mbah saya nangis? Kenapa senyum? Nah, diceritakan oleh Jibril, ketika melihat ke kanan ngelihat surga, ke kiri ngelihat neraka. Itu perjalanan dari langit pertama ke kedua lebih lama, lebih jauh daripada dari bumi ke melewati sama'id dunia. Tapi dengan Burak Allah izinkan cepat. Pertanyaannya sama nanti, ya. Nah, di langit kedua ketemu lagi Nabi Isa. Jadi kalau orang ngaku-ngaku ketemu Nabi Isa nyantri di langit, tanya aja Pak, pernah ketemu Nabi Isa nggak? Karena sampai sekarang Nabi Isa di situ, fisiknya di situ, ruhnya. Langit ketiga ketemu Nabi yang paling cakep. Nabi siapa? Nabi Yusuf. Tapi yang paling mengagetkan saya apa Pak? Nabi Muhammad bersabda, jamaluhu nisfu jamali. Gagahnya Nabi Yusuf, gantengnya Nabi Yusuf itu separuh gagahnya aku, gantengnya Rasulullah. Tapi separuh itu disimpan oleh Allah, tidak diperlihatkan. Yang melihat itu cuma sahabat-sahabat spesial. Itu sebabnya sahabat-sahabat ini itu kalau melihat Nabi tambah sayang. Kalau perempuan melihat Nabi pengen dinikahin semua, kan ada perempuan datang ke Rasulullah, wahai Rasulullah nikahin saya. Nabi lihat, ya Nabi udah istrinya udah banyak ya. Kok dibanding-bandingin sama Aisyah, Ummu Salamah, Hafsah kayaknya nggak level gitu. Ya udah, gini aja, saya nikahin kamu dengan sahabatku, mau nggak? Mau juga dia. Padahal dia maunya nama Rasulullah. Allah simpan jamalnya Rasulullah itu sehingga jamal kegagahannya ini tidak muncul semua di dunia. Karena kalau muncul semua di dunia, nanti mak-mak lengket semua sama Nabi Muhammad. Seperti semua mak-mak terpana melihat Sayyidina Yusuf. Terus naik ke langit 4. Itu panjang sekali perjalanannya. Ketemu Nabi Idris, bapak pengetahuan yang menemukan huruf pertama kali. Jadi bapak aksara, bapak bahasa itu Nabi Idris. Terus naik ke langit ke berapa? 5, ketemu Nabi yang jenggotnya paling panjang. Bapak kalau search di Google atau di YouTube cari Yahudi Ortodok, itu jenggotnya panjang-panjang. Jadi jangan heran ya, teman-teman kita yang jenggot panjang mungkin niru Nabi Harun kali ya. Bahkan di sini saya lihat ada beberapa yang jenggotnya Masya Allah ya. Saya ngeliat, ada temannya Nabi Harun nih. Terus naik ke langit 6, ketemu Nabi Musa, Nabi yang paling banyak teori, ya. Nah, nanti kan lewat beliau nih, sholat kita cuma jadi 2 rakaat Pak subuh. Langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim lagi sandaran di Baitul Ma'mur. Nah, saya lupa di langit ke-4 itu ada riwayat lain menyebutkan di situ ada Ka'bah lain, Ka'bahnya para arwah, tapi riwayatnya tidak sampai ke derajat sahih ya. Di langit ke-7 Nabi Muhammad menyaksikan ada 70.000 malaikat setiap hari, harinya langit, bukan harinya bumi. 70.000 malaikat masuk dan tidak keluar lagi, tawaf, muter. Jadi kita tawaf di bumi 7 kali sama dengan pahala 70.000 malaikat di langit. Muliaan mana Pak? Kita apa malaikat? Kalau kita beriman ya. Kita 7 kali tawaf di bumi sama dengan malaikat 70.000 di langit. Ayo muliaan mana? Enakan jadi manusia apa jadi malaikat? Jadi manusia aja Pak. Jadi jangan ngayal jadi malaikat. Enakan jadi manusia. Manusia nggak nikah, kita nikah kan enak. Harut marut aja cemburu. Kita mau jadi manusia, dia pengen mau jadi manusia juga. Ketika itu terjadi dialog banyak sebenarnya antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Nah, saya udah pernah ceritakan dialognya. Nabi Ibrahim kirim salam kepada kita.
Terus beliau melihat ke atas, itu sorga kelihatan di Sidratul Muntaha. Ada naik ke Sidratul Muntaha, di sampingnya ada surga. Itu lebih luas lagi Pak, lebih luas lagi dari langit dan bumi. Nabi Muhammad melihat Sidratul Muntaha itu seperti pohon yang daunnya kayak telinga gajah. Di situ tertulis takdir kita semua. Sidratul Muntaha itu lebih luas lagi dari langit dan bumi. Nanti di situ ada arasy, ada kursi Allah yang lebih luas lagi dari semuanya. Ada raf-raf. Jibril sampai Sidratul Muntaha dulu Pak. Kenapa? Nah ini maka saya berulang katakan, lebih mulia Nabi Muhammad pada Jibril. Sidratul Muntaha. Muntaha itu kan bahasa Arab artinya akhir. Pohon akhir, malaikat tidak boleh lagi tembus. Di situ Sidratul Muntaha. Jadi Jibril itu sendiri belum pernah bertemu Allah. Jadi Jibril cuma dapat kalam-kalam Allah. Nah Nabi Muhammad terus diperjalankan, ada raf-raf, tangga-tangga aras. Itu jauh juga Pak. Jadi kalau udah lewat raf-raf itu udah hebat itu. Naik terus. Nanti Nabi Muhammad ketemu nabi-nabi lagi. Jadi aras itu ada raf-rafnya, ada tangga-tangganya. Nanti ada manazilnya. Kata manazil ketemu di Sahih Bukhari. Manazilul anbiya, manaziluhum. Ini Nabi nggak ngomong begitu. Apa arti manazil? Manzilah, makom-makom. Nah, ada belasan makom di sana. Saya nggak usah cerita ya berapa belas, ntar 12, 7 aja udah lama Pak ceritanya. Kalau kita cerita manazil 12 kan kacau lagi ntar tuh. Kapan? Nah, cuma di Sahih Bukhari nggak disebutkan detail. Ada di kitab-kitab lain, kitab Ibnu Arabi, kitab-kitab lainnya. Sampailah Nabi pada aras. Jadi aras itu apa? Tempat Allah tinggal? Enggak. Kita ceklah di situ. Ternyata bukan. Enggak ada kalam di situ. Nabi Muhammad bertemu ingin menjumpai Allah di aras, enggak. Ibnu Hajar kemudian menggabungkan semua hadis itu lalu sampai kepada kesimpulan, oh berarti aras itu bukan tempat melihat Allah, tapi hanya tempat munajat kepada Allah. Tempat munajat masjid bukan? Oke? Nah, ini kata kunci Pak, kata kunci nih. Disitulah diturunkan Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu turun berkali-kali, ada turun di aras, ada turun di bumi. Makanya Fatihah diabadikan menjadi bacaan syarat rukun daripada sah salat. Kenapa dibacanya? Diturunkan langsung di sana. Allah turunkan di sana. Nabi terima. Dan itulah dialog. Nabi baca alhamdulillah alamin, Allah jawab. Kan ada di hadis Imam Bukhari dan Muslim. Jawaban itulah yang kemudian memorinya kita baca hari ini, dilagukan, diiramakan. Jadi Nabi ke aras itu menerima Fatihah dan kalam. Melihat Allah, ini sahabat beda pendapat nih. Riwayat Aisyah, Nabi hanya melihat pancaran cahaya. Nurun ala nur, nurun anna urah. Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan benar-benar melihat Allah. Ibnu Abbas nggak bilang Allah di situ. Kan Nabi Muhammad bisa melihat Allah di mana aja. Ya, tapi masih ada hijabnya. Fakana qaba qausaini au adna. Hijabnya 2 busur panah. Karena kalau tidak ada hijab, alam semesta hancur. Maka yang dilihat adalah pancaran-pancarannya. Tapi yang paling dekat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terakhir. Di situ dapat misi. Apa misinya? Salat ya. Nah, maka dalam Sahih Bukhari ya, kaifa furadatis shalah. Bagaimana proses diwajibkannya salat? Memang di situ. Dikalamkan khamsina marrah, khamsina salatan. 50 salat.
Ini versi Bukhari. Bisa jadi artinya 50 rakaat. Bisa jadi artinya 50 kali. Ya wallahu alam. Terus ketika turun kok berhentinya di Nabi Musa? Kok nggak Nabi Ibrahim? Karena Nabi yang pernah mempraktekkan itu Nabi Musa, bukan Nabi Ibrahim. Itu aja sederhananya. Kan jawaban dia, saya sudah pernah mengajak umatku sholat dan mereka nggak bisa, nggak mau. Dan sholatnya orang Yahudi itu berdiri doang Pak, gini-gini. Itu tangannya sama kayak kita. Orang Yahudi kalau sholat tangannya begini, sama kayak kita. Jadi nggak sempurna sholatnya orang Yahudi itu. Sholatnya cuma segini doang. Kalau kita udah sampai sujud ya. Nah, pendek cerita, imam-imam kita tidak pernah meyakini bahwa Allah bertempat di langit. Kenapa? Dari tadi kita dapat hadis tentang cerita langit, ketemu Allah nggak di langit? Ketemunya para nabi toh. Jadi orang yang meyakini Allah bertempat di langit, Allah ada di langit, dibatalkan dengan hadis Mi'raj. Nanti ngeles lagi, oh bukan di atas aras. Coba aja cek lagi, apakah emang di atas aras? Yang paling mengerti hadis Bukhari kan Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar menolak itu. Ya kalau Ibnu Hajar aja mereka tolak, apalagi kita Pak.